salah satu liqa'idin kaqoliba tajamu kotobun wa kalmu kotoba. Abuya Kiai Haji Ahmad Muhtadi bin Dimyati Al-Bantani, atau yang lebih dikenal dengan Abuya Muhtadi, lahir 26 Desember 1953. Beliau adalah ulama karismatik dan mufti Syafi'iyah dari Banten. Abuya Muhtadi adalah putra Abuya Muhammad Dimyati Al-Bantani, pendiri pondok pesantren Raudhatul Ulum Cidahu Pandeglang. Abuya Ahmad Muhtadi bin Dimyati Al-Bantani dilahirkan di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dari pasangan Abuya Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani dan Nyai Hajah Asma binti Kiai Haji Abdul Halim Al-Maki. Pendidikan agama diperolehnya waktu masih sekolah di SR Tanagara dari ibundanya, karena ayahandanya Abuya Dimyati pada waktu itu masih siasah atau berkelana di pondok-pondok pesantren di Nusantara, sekaligus bersilaturahim, bertabaruk dan tolab kepada para ulama sepuh kala itu. Setelah tamat SR pada tahun 1965 Masehi, ia diajak oleh ayahandanya untuk ikut berkelana sambil terus-menerus digembleng pendidikan agama dalam pengembaraan selama 10 tahun. Dan pada tahun 1975 Masehi, ia mengikuti ayahandanya iqomah di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, sambil merintis pondok pesantren. Meski telah memimpin pesantren, bukan berarti ia berhenti digembleng oleh ayahandanya, karena ia masih terus-menerus dihujani lautan ilmu oleh ayahandanya sampai akhir hayat ayahandanya pada 3 Oktober 2003 Masehi atau 7 Sya'ban 1424 Hijriah. Walhasil, ia badlul wus'i atau mengerahkan seluruh kemampuannya di dalam mendalami ilmu agama selama 38 tahun. Dan ia berhasil menghatamkan banyak kitab ulama salaf dari berbagai fan atau cabang, sampai berulang-ulang dan dikaji dengan sistem pendidikan pesantren salaf huruf demi huruf. Dan fan ilmu tafsir, ia menghatamkan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau tafsir terbesar dan tafsir Ibnu Katsir. Dari fan qiraah, ia tidak cuma ahli dalam qiraah sab'ah, tapi juga ahli dalam qiraah asyarah, di samping juga hafiz Al-Quran. Dari fan ilmu Al-Quran, beliau menghatamkan Al-Burhan, Al-Itqan, dan lain-lain. Dari fan hadis, ia menghatamkan Kutub As-Sittah. Dari fan fikih, ia menghatamkan Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Asnal Matalib, dan dari fan-fan lainnya yang ada 14 fan. Tidaklah berlebihan kalau ia disebut dengan mufti asy-Syafi'iyah karena sudah menghatamkan dan menguasai 4 kitab pedoman mutaakhirin asy-Syafi'iyah, yaitu Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan Asnal Matalib, dan kitab Rudhatul Talibin pegangan para mufti. Dan disebut dengan Al-Mutafannin, orang yang menguasai berbagai ilmu fan agama. Dan disebut dengan Al-Musnid karena sudah disahkan untuk mengijazahkan kitab Sanad Kifayatul Mustafid dari karangan Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Dan disebut dengan Al-Mursyid karena ia juga menguasai 14 fan Thariqah dan menjadi mursyid Thariqah Asy-Syadziliyah. Dan disebut dengan Syekhul Masyayikh, kiainya para kiai, karena setiap hari, terutama hari Sabtu, Minggu, dan Senin, di majelis taklim ia berkumpul dengan para kiai alim ulama seantero Banten untuk menyerap ilmu agama tingkat tinggi yang ia ajarkan, meneruskan majelis taklim yang diasuh oleh ayahandanya. Dan pada saat ini ia membaca dan mengajarkan kitab Rudhatul Talibin, Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, Al-Guniyah li Talibil Thariqil Haq, Ihya Ulumuddin, Sahih Muslim, An-Nashr fi Qiraatil Ashr, dan lain-lain. Dan yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain adalah ketajaman basiroh atau mata batin beliau, karena beliau adalah seorang ulama yang ahli tirakat. Bahkan semenjak umur 18 tahun sampai sekarang,
beliau masih menjalani saumud dahri atau puasa setiap hari selama bertahun-tahun sampai sekarang. Salah satu fatwanya yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang ulama nasionalis adalah fatwanya tentang Pancasila dan HTI dan ormas-ormas sejenisnya. Kata beliau, dengan ini saya Abu Ya Muhtadi Dimyati berfatwa bahwa Pancasila adalah qaidatun kulliyatun aqamaha min qablina islahi min baini Sabang wa Maroke. Artinya adalah dasar negara yang bersifat global mencakup keseluruhan komponen bangsa yang dirumuskan dan disahkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya untuk kemaslahatan seluruh rakyat NKRI dari Sabang sampai Maroke yang terdiri dari beragam agama, ras, dan suku. Dan juga beliau berfatwa bahwa al-HTIyu wa min nahai nahwihim laisa illa annahum qaumun muslimuna aqamu fi baldatina allati qaidatuha Pancasila wa yuriduna izalatuha mukhirina wa muhainina baniha wa mud'ina bi annahum tagut wa dzalika naw'un minal baghi wal baghyu kabiratun falamma kana kadzalika faharamun fil jumlah. Artinya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan ormas-ormas Islam lainnya yang sejalan dengan HTI tiada lain kecuali kaum muslimin yang menetap di negara kita Indonesia yang punya dasar Pancasila. Dan misi kaum muslimin tersebut adalah menghilangkan Pancasila. Mereka juga menghina dan meremehkan tokoh-tokoh perumus dan pengesahan Pancasila dan menganggap bahwa tokoh-tokoh perumus Pancasila adalah togut. Perbuatan seperti itu adalah salah satu macam-macam pemberontakan terhadap negara. Padahal pemberontak negara itu adalah dosa besar. Maka HTI dan ormas-ormas Islam yang sejalan dengan HTI itu hukumnya haram dalam beberapa masalah atau situasi dan kondisi. Al-Qurbul ladzi amsaytu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu asal qurbul ladzi amsaytu fihi yakunu wara'ahu farajun